Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan bahwa tangan-Mu selalu ada buat kami. Bahkan ketika keadaan tidak baik sekalipun, kami tahu Tuhan bahwa Kau berserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas segalanya. Segala pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu saudara. Mari teman-teman kita jadikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kita sama-sama katakan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan
menaikkan sembah kita buat Dia. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan oleh karena pujian dan penyembahan Kami. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman naikkan pujian-Mu untuk Dia. Terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Pertolongan kami daripada-Mu Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Begitu indah Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa Kau adalah segalanya bagi kami. Iman kami teguh bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Nyatakan bersama saudara, Tuhan tak pernah gagal, sanggup
janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami angkat tangan kami Yesus ke hadapan-Mu. Karena kami yakin dan percaya, seberat apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam Engkau Tuhan. Setiap pergumulan, setiap sukacita, kami tahu Kau ada bersama dengan kami. Kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus. Bersama saudara, katakan bersama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah secara online, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh kami terapkan dan boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom guys, what's up? Welcome back to Andy's Youth Online Service. Sudah lama kita nggak ketemu, dan hari ini akhirnya aku bisa ketemu kalian lagi, dan aku sangat senang. So, kemarin-kemarin itu aku ada mengerjakan sebuah proyek, dan itu juga pelayanan, dan semuanya untuk Tuhan. Ditunggu ya. Nah, hari ini aku akan menyampaikan sebuah sharing firman Tuhan, a sermon. Kita masih di tema bulan Juli, yaitu Disciple Culture. Dan judul khotbah aku hari ini adalah Heart of a Disciple. Nah, sebulan ini kita membahas budaya murid Yesus. Yes, kenapa kita bahas ini? Karena kita semua rindu mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Kita mau disebut muridnya Tuhan. Jadi kita mau belajar karakteristik murid Yesus. Kita ngomongin budaya dulu. Budaya itu adalah kebiasaan yang bersama-sama dilakukan oleh suatu kelompok yang kemudian membedakan mereka dengan kelompok lainnya. Jadi, ciri khas sebuah kelompok lah. Apa yang dilakukan sebuah kelompok itu menjadi budaya, dan itu yang membedakan dengan kelompok lainnya. Ada banyak contoh budaya. Dulu waktu kita sekolah, pasti banyak banget contoh budaya yang maksudnya kita pelajari gitu. Oke, kita coba bermain sedikit tebak-tebakan. Kalau misalnya menyapa sambil membungkuk gitu, coba itu budayanya mana? Yang suka nonton drakor pasti tahu sih harusnya sih. Jadi itu adalah budayanya Korea, dan yang aku tahu juga Jepang. Terus misalnya kayak budaya ngomong atau memberikan ucapan seperti you did a great job. Itu dari mana? Kita semua sering ngomong sih, di mana-mana sekarang sering ngomong, tapi I think dulu pertama kali itu mungkin ini budaya kebarat-baratan dan lain sebagainya. Nah, sama dengan kita, case-nya adalah sekarang kita adalah muridnya Yesus.
maka kita juga ingin dan harus memiliki budaya muridnya Yesus, yang kemudian akan menjadi ciri khasnya kita itu, karena kita adalah murid Yesus. Nah, sebenarnya ada banyak, tapi salah satu cirinya adalah jika kita hidup saling mengasihi, ada di Yohanes 13 ayat 35. Nah, tapi khusus hari ini aku akan membahas satu hal yang spesifik, jadi cuma satu hal. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai heart of a disciple, atau hati seorang murid yang adalah hati yang mau diajar. It's not easy, cuman satu hal, tapi ini sama sekali tidak mudah. Nah, sebenarnya kita bisa membaca sebuah kisah background story di Kisah Para Rasul 11 ayat 20-30. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi karena ayatnya panjang, aku akan ringkas, aku akan kasih background story aja. Apa sih yang dibahas di ayat-ayat itu. Jadi waktu itu, Barnabas sama Saulus atau Paulus itu ke Antioquia. Antioquia ini adalah sebuah kota di mana yang tinggal di sana banyak orang yang berdosa, banyak orang gak kenal Tuhan, banyak orang yang menyembah berhala. Nah, tetapi Barnabas dan Saulus tinggal di Antioquia selama setahun, dan dalam setahun itu mereka terus melakukan pengajaran terhadap orang-orang yang gak kenal Tuhan ini. And you know what happened? Akhirnya orang-orang di sana, di Antioquia, banyak yang berbalik, banyak yang bertobat, dan kemudian mereka memilih Tuhan Yesus. Mereka ikut Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya di sana, untuk pertama kalinya ada istilah atau ada sebutan yang namanya Kristen. Alias dalam bahasa Yunani disebut Kristianos, yang artinya adalah pengikut atau murid Kristus. Nah, kalau kita perhatikan kisah di Kisah Para Rasul ini, mereka itu punya satu ciri khas. Ciri khasnya adalah mereka mau diajar. Jadi mereka memiliki hati yang mau diajar. Kita perhatikan ayat 21. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Aku ulangi, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Wow, amazing. Nah, perhatikan ayat ini. Kita garis bawahi sama-sama. Orang-orang ini yang bertobat, yang tadinya nggak percaya Tuhan, kemudian menjadi percaya sama Tuhan, itu kan awalnya titik baliknya pasti ada. Nggak mungkin dari nggak percaya tiba-tiba percaya, pasti ada prosesnya. Dan proses itu pasti diawali dari adanya keterbukaan, adanya hati yang mau diajar. Kalau mereka nggak mau dengar sama sekali, nggak mau diajar, mereka nggak mungkin bertobat. Bener nggak? Jadi mereka ini memiliki hati yang mau diajar. Mungkin prosesnya nggak segampang itu. Mungkin mereka pernah menolak, mungkin mereka pernah bebal, mereka mungkin pernah ngomong apaan sih lo, gue nggak percaya. Mungkin pernah seperti itu. Mungkin prosesnya nggak mulus, tetapi tanpa hati yang mau diajar, tanpa bibit itu, nggak mungkin orang yang tadinya nggak percaya dan hidup dalam dosa, tiba-tiba bertobat 180 derajat, mengikuti Yesus, memiliki budaya murid Yesus. Itu kan sulit pasti. Nah, sekarang yang aku mau tanyakan adalah, bagaimana dengan kita? Sebagai murid Yesus kita, salah satu tugas utamanya adalah mau belajar. Memiliki hati yang mau diajar. Kita kan harus meneladani Yesus dengan cara belajar terus firman-Nya, mengikuti teladannya. Jadi kita kuncinya harus mau belajar. And that's why kita harus punya hati yang mau diajar, guys. Itu langkah awalnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah demikian? Atau belum? Aku rasa ini pertanyaan yang agak-agak sulit dijawab. Tapi aku pengen hari ini kita sama-sama jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki hati yang mau diajar atau belum? Coba kita sama-sama renungkan ya. Coba aku berikan beberapa pertanyaan pancingan mungkin yang teman-teman bisa jawab dalam hati. Yang pertama, bagaimana sikap kita setiap kali kita mendengarkan tipe sermon yang kita kurang suka? Hari ini aku gak suka sih tipe sermonnya, gak seru, gak relevan. Gak bahas, gak boleh gosip, gak boleh apa, gak bahas kayak gitu-gitu. Terus gak ada contoh-contoh BTS-nya. Gak kayak Ko JJ suka bawa BTS. Suka gak ya? Gak tahu. Atau, kok gak seru sih, kok gak ngomongin cowok ini, cewek itu, gak seru ah. Masa ngomongin budaya murid Yesus? Nah,
nggak suka tipe sermon, misalnya. Atau bagaimana sikap kita ketika orang tua memberikan nasihat demi kebaikan kita? Apakah kita, oke mami papi thank you, I trust you. Atau, ngomong apa sih orang tua, emang agak susah ya komunikasi kalau ada age gap yang besar. Agak sulit dengerin orang tua. Orang tua tuh nggak ngerti kehidupan kita soalnya, kita tuh nggak saling mengerti. Bagaimana sikap kita ketika circle leader mengingatkan kita untuk berdoa atau untuk revive? Apakah kita, iya ya, kayaknya aku udah lama gak revive. Atau kita malah menghakimi circle leader kita. Ala kayak lu tiap hari revive aja, nyuruh-nyuruh orang revive. Well, I don't know, tapi aku harap kita tipe orang yang mau diajar. Nggak pilih-pilih sermon, kalau dikasih tau orang tua kita dengerin. Kalau diingetin circle leader kita bersyukur dan kita lakukan. Nah, aku nggak tahu kita yang mana. Kita bisa menerima dengan baik atau kita tipe yang menolak semua omongan orang karena kita merasa kita yang paling benar. Atau kita udah menghidupi hidup kita dengan sangat baik. I don't know kan. Tapi, tahukah kalian bahwa the moment kita tidak memberikan diri kita untuk mau diajar, di sanalah akan terjadi stagnasi. Kita akan stuck di sana dalam hal apapun. Stuck sama apa? Stuck sama kehidupan yang gini-gini aja. Kalau sekarang misalnya contoh kalian merasa kerohanian kalian itu nggak bertumbuh, nggak berkembang, tapi di saat yang sama kalian nggak mau diajarin dan nggak mau diingatkan, maka kamu akan stuck jadi orang yang kerohaniannya gitu-gitu aja. Dan bagaimana mungkin kalau kita punya kerohanian gini-gini aja kita bisa jadi murid Yesus? Sulit lah. Kita nggak akan pernah punya dan hidup seperti murid Yesus. Nggak ada budaya murid Yesus dalam hidup kita. Nah, kalau kalian sekarang merasa stuck di hubungan kalian dengan orang tua, atau mungkin orang-orang yang dekat sama kalian, tapi ketika kakak rohani kasih masukan, kalian menolak, kalian akan sulit improve hubungan kalian dengan orang lain. Kalian nggak punya hati yang mau diajar, kalian nggak pernah mau dengar, mengalami kesulitan, tapi kita nggak mau berubah. Kita merasa, enggak kok, ini aku paling benar. Nggak akan ada yang berubah. Dan kalau sekarang kalian merasa kalian jauh dari Tuhan, kalian nggak merasa kalian kayak muridnya Tuhan, tapi ketika ada orang lain, circle leader, kakak rohani, kasih dorongan kalian untuk back to revive, atau mungkin renungan, saat teduh, berdoa, tapi kalian menolak juga pengajaran dari gereja, mungkin, alah bahas ini males bodo amat gitu misalnya. Ya artinya kalian nggak memberikan diri kalian untuk belajar, dan kalian tidak memberikan diri kalian kesempatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena kita nggak punya hati yang mau diajar. Beda sama orang-orang di Antioquia yang mau belajar. Mereka dulu hidupnya seperti apa, tetapi mereka mendengarkan pengajaran dari Barnabas dan Saulus, kemudian mereka bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bukankah artinya mereka punya hati yang mau diajar? I don't know about us though. Nah jadi guys, hari ini coba kita telaah diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki hati yang mau diajar? Karena hati yang mau diajar ini merupakan hal yang bisa menjadi dasar dan awal mula dari segala sesuatu yang sangat banyak ke depannya. Ditentukan dari hal ini dulu. Apakah kamu memiliki hati yang mau diajar atau enggak? Nah, actually, aku itu orang yang tergolong, bisa dibilang pilih-pilih dalam membuka hati dan pikiran aku untuk mau diajar. Dalam satu sisi, ini adalah hal yang baik. Artinya aku menyaring apa yang aku mau dengarkan. Ya dong, sebenarnya kan apa yang kita dengarkan itu harusnya base-nya Bible. Ujungnya kita meneladani Tuhan. Ujungnya semuanya itu. Mau patuh sama orang tua, baik sama teman, kasih semuanya itu ujungnya kita ingin meneladani Tuhan lah. Gitu kan. Nah, tapi satu sisi, ada satu hal yang kurang baik. Artinya aku menjadi orang yang cukup kaku. Karena aku punya idealisme yang kuat dalam beberapa hal. Oh, untuk hal ini aku pasti begini, hal ini aku pasti begitu. Orang mau ngomong apa, sulit untuk mengubah pandangan aku. Karena aku merasa, enggak, itu pendirian aku, itu pandangan aku. Puji Tuhan kalau benar ya, kalau salah, nah itu kan yang repot. Kadang kita nggak tahu apa yang benar dan apa yang salah kadang. Makanya kadang, sisi lainnya kita perlu mendengarkan orang-orang yang kredibel, orang yang kita percaya, orang yang sayang sama kita, orang yang cinta sama Tuhan. Karena base-nya mereka juga pasti Bible kan. Kayak gitu. Dulu,
aku pernah lah waktu aku masih remaja, sekarang udah gak remaja, tapi masih muda, berdebat sama orang tua dulu aku pernah lah. Dan ketika itu mungkin pas aku dikasih tahu kamu harus gini, kamu harus gitu, aku sulit mencerna kayak apa sih gitu. Kenapa sih aku harus dengerin? Apa sih ini alasannya apa sih gitu. Tapi ketika aku sekarang udah menjadi orang yang lebih dewasa, aku tuh malu gitu ngelihat diri aku yang dulu kayak oh my god, lu sok pinter banget sih bisa nggak mau dengerin orang tua yang udah hidup lebih lama, yang adalah wakil Tuhan, yang pasti lebih bijak juga daripada aku. Aku nggak mau dengerin dulu. Sepinter apa sih aku bisa kayak gitu? Jadi dulu itu aku merasa aku tuh benar-benar nih, aku ya itu gak punya hati yang mau diajar. Karena bagaimanapun kan mereka tuh orang tua pasti care dan ingin yang terbaik untuk kita. Gitu. Ini juga catatan buat teman-teman yang suka sulit menerima masukan orang tua ya. Jadi kita tuh suka sotoy apa yang kita anggap benar, padahal yang paling tahu hal yang paling benar adalah hanya Tuhan, dan itu tertuang dalam Alkitab. So kalau misalnya itu sesuai dengan Alkitab, dan mungkin itu yang Tuhan mau. Kadang kita nggak ngerti apakah yang kita anggap benar itu udah sesuai sama Bible apa belum. Gitu. Jadi kita memang mesti sering baca Bible. Gitu guys. Nah, tapi hari-hari ini aku learn a lot bahwa aku harus memiliki hati yang mau diajar, mau berubah. Aku tuh orang INTJ kalau kalian tahu, di 16 Personalities, katanya perempuan jarang INTJ dan agak unik. Jadinya agak unik. Aku harus mengerti alasan dari semua tindakan. Aku harus menganalisa ini itu sampai overthink. Dan orang terdekat aku semuanya kasih tahu jangan overthink dan segala macamnya. Tadinya sulit, tapi sekarang aku merasa oh ada good point. Oh benar ketika aku mencoba membuka hati. Dan aku percaya ketika aku membaca Alkitab, membaca Bible, ketika aku berdoa, aku berusaha membuka hatiku untuk berubah, aku akan menjadi orang lebih baik dan itu akan membuat aku one step closer untuk menjadi seorang murid Yesus. Memiliki hidup dengan budaya murid Yesus. Well guys, this is the least you can do. Jadi milikilah hati yang mau belajar dulu, hati yang mau diajar. Yang dipelajari hal baik, teladan Yesus. Percayalah akan ada hal yang baik terjadi pada kamu. Yang pertama, Tuhan pasti senang banget. Tuhan pasti bangga. Tapi di saat yang sama, ketika kita meneladani Dia dan memiliki budaya hidup Yesus, maka otomatis orang sekitar kamu akan sangat diberkati juga dengan keberadaan kamu. Oke? God bless. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami bisa membenarkan sermon hari ini dan kami berdoa Tuhan supaya kami memiliki hati yang mau diajar karena kami rindu menjadi murid Yesus. Sepanjang sisa hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan melindungi kami, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke guys, saatnya circle, jangan kemana-mana, boleh sharing circle-nya, bahas sermon hari ini, and be blessed. Bye-bye.